Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok keluaran ingin membahas tentang perkembangan konsep diri pada remaja. Saya Stazi Remi Zilfa selaku moderator dan eh, teman-teman saya Novita Lestari, Sanjaya Hara, dan Muhammad Ridho selaku narasumber. Konsep diri adalah bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Konsep diri juga merupakan gambaran yang dimiliki individu dirinya sendiri. Konsep diri memiliki pengertian dari berbagai ahli. Yang pertama dari Seifert and Hofno 1994 mendefinisikan konsep diri sebagai suatu pemahaman mengenai diri atau ide konsep diri. Menurut Sandrock 1996, menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari konsep diri. Menurut Brons 1982, konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Ridho. Pada Muhammad Ridho, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan konsep-konsep menurut para ahli. Yang mana yang pertama ialah pengetahuan. Yang mana pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya sendiri. Yang mana individu harus mengetahui apa yang ada pada dirinya sendiri tentang apa yang ia lakukan terhadap diri dia sendiri. Adapun yang kedua, harapan. Yang mana aspek harapan adalah di mana individu mempunyai berbagai pandangan ke depan tentang siapa dirinya, menjadi apa dia di masa depan. Yang mana yang paling kita dapat simpulkan yang mana dia memiliki cita-cita. Yang mana harapan dia ke depannya ingin menjadi seorang apa ataupun dia ingin menjadi individu seperti apa yang nantinya akan di dirinya yang menjadikan dirinya lebih baik di masa depan. Yang ketiga yaitu penilaian. Yang mana setiap individu berperan sebagai penilai terhadap dirinya sendiri dan dengan menilai hal merupakan standar masing-masing individu. Yang mana dia melihat diri dia sendiri dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang mana dia mengambil contoh kepada orang lain untuk menilai diri dia sendiri ataukah diri dia sudah menjadi individu yang baik ataupun individu yang belum baik. Sedangkan menurut ahli Facts dan Leeds, aspek-aspek mempengaruhi terbentuknya konsep diri antara lainnya itu kecemasan yang mana merupakan kondisi emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan-perasaan ketegangan serta ketakutan, kekhawatiran dan juga ditandai dengan aktivitas sistem saraf pusat. Yang mana aspek ini tergantung pada emosional dia, yang mana kecemasan dia mempengaruhi segala aspek diri itu merupakan hubungan dengan penampilan luar, yang mana penampilan fisik dia mempengaruhi masa penampilan dia merasa dirinya itu jelek ataupun merasa dirinya itu cantik ataupun ganteng, itu akan mempengaruhi dia terhadap diri dia sendiri. Yang ketiga, perilaku, yang mana individu dapat bersosialisasi sesuai dengan norma yang berada dalam lingkungannya. Yang keempat ialah kemampuan individu dalam melakukan hubungan sosial, yang mana dia melakukan hubungan sosial ke orang lain untuk menjadi dan dia mendapatkan konsep diri dia yang nantinya dapat berperilaku kepada orang lain, yang mana konsep ini meluas ke masyarakat. Yang keempat, kebahagiaan merupakan kondisi psikologi positif yang ditandai oleh tingginya kepuasan. Yang keenam ialah pengetahuan, yang mana individu individu ketahui tentang dirinya, karena dia mengetahui tentang pengetahuan dirinya
yang nantinya akan berpengaruh terhadap diri dia sendiri. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Sanjaya. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ridho yang telah menyampaikan beberapa materi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Muhammad Ridho. Pertama, perkenalkan nama saya Sanjaya Rahab. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, yang seperti yang kita ketahui, seperti yang dikatakan oleh rekan saya tersebut, bahwa aspek konsep diri memiliki beberapa bagian, yaitu seperti yang dijelaskan. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri itu terbagi menjadi dua dimensi, yaitu pertama adalah dimensi internal dan dimensi eksternal. Oke, dimensi internal itu adalah dimensi yang penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap diri sendiri atau dalam diri sendiri. Di antaranya adalah satu, diri identitas atau identitas yang berkaitan dengan identitas diri atau individu itu sendiri. Misalkan gambar tentang dirinya, siapa saya itu, siapa saya, bagaimana saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua adalah diri perilaku. Diri perilaku ini merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh dirinya. Dan yang ketiga adalah diri penerimaan. Diri penerimaan berkaitan dengan kepuasan seseorang akan dirinya atau seberapa jauh seseorang menerima dirinya. Di sini sistem penerimaan diri ini adalah mungkin apa kelebihan dari individu tersebut dan apa kekurangannya, dan dia dapat menerima kekurangannya tersebut. Oke, yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi eksternal ini adalah dimensi yang berasal dari luar diri kita atau dipengaruhi dari orang-orang lain. Yang pertama, diri fisik. Diri fisik adalah menyangkut pada persepsi seseorang tentang kendala secara fisik, yaitu seperti seseorang yang mungkin cacat itu kan, atau yang sempurna, itu adalah termasuk dari dimensi fisik. Dan diri etik atau moral. Diri etik atau moral ini merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana moral dan etika dia saat bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, diri pribadi. Diri pribadi ini merupakan persepsi seseorang mengenai kelakuan pribadinya atau dari pribadi tersebut. Dan yang keempat selanjutnya adalah diri keluarga. Diri keluarga menunjukkan peran dan harga diri dalam kedudukan sebagai anggota keluarga. Seperti hal ini mungkin seperti kan kita dianggap itu dalam keluarga, disayangi itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah diri sosial. Diri sosial ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Ya, diri sosial ini adalah seseorang yang mampu bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar maupun itu teman-teman, keluarga, masyarakat di sekitar dia. Dan selanjutnya saya akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dalam remaja itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah usia kematangan. Ya, seperti yang kita ketahui, remaja itu dimulai dari usia di antara 11 sampai 18 tahun. Dan di usia tersebut itu adalah perkembangan yang terjadi pada dalam dirinya, yaitu masa remaja menuju dewasa. Dan yang kedua adalah penampilan diri. Penampilan diri adalah bagaimana dia melihat dirinya, itu seperti fashion sekarang, cara berpakaian, penampilan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kepatutan seks, yaitu ya dalam usia remaja adalah usia di mana transisi dari anak-anak menuju dewasa. Dan di usia ini maka akan terjadi kematangan seks, yaitu bagaimana individu itu terhadap
terhadap seks, itu seperti biologisnya dan perkembangan ciri-ciri itu pada laki-laki itu punya jakun di leher dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya adalah nama atau julukan. Remaja bakalan merasa malu bila teman-temannya menggunakan julukan kepada dirinya, yaitu mungkin cenderung seperti mengejek gitu kan. Dan yang selanjutnya, hubungan keluarga. Seorang remaja yang mempunyai hubungan yang erat dengan keluarganya, maka akan mengidentifikasikan diri dengan orang tersebut dan mengembangkan kepribadian yang sama. Yaitu jika hubungan keluarga kita di sini, jika hubungan keluarga kita cenderung baik-baik saja, tidak ada masalah, maka konsep diri yang terjadi adalah mungkin maka individu itu mungkin akan baik-baik saja dan mulai membaik. Namun jika dalam keluarga itu tidak banyak masalah, mungkin juga sifat dari individu tersebut maka akan berubah menjadi cenderung seperti nakal gitu kan, tidak suka diatur. Dan selanjutnya adalah teman-teman sebaya. Konsep diri juga dipengaruhi oleh teman-teman sebaya kita. Seperti yang saya bilang tadi, dari sosial, pertama dari keluarga, dan sekarang adalah teman-teman. Teman-teman juga dapat mempengaruhi bagaimana tentang konsep diri seorang remaja. Yaitu mungkin seperti salah satu halnya yang paling mudah adalah merokok. Kan merokok itu juga pertama diajak oleh teman-teman dan kecanduan gitu. Jadi itu mungkin terdapat konsep diri dia. Dan kreativitas remaja. Kreativitas remaja ini adalah semasa kanak-kanak didorong untuk agar kreatif, bermain dan dalam tugas-tugas akademis, mengembangkan perasaan individu dan identitas yang memberi pengaturan yang baik pada konsep dirinya. Dan selanjutnya cita-cita. Ya, seperti yang kita ketahui, pada waktu kecil kita juga memiliki cita-cita, yaitu yang dapat mendorong kita untuk belajar agar menjadi lebih baik lagi ke depan, agar cita-cita kita dapat terwujud. Dan sampai situ yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sanjaya dan Rindo. Selanjutnya akan dibahas oleh Nova Lestari. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan konsep diri remaja, di mana menurut Piaget mengemukakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dalam masyarakat dewasa. Sedangkan Hall mengatakan bahwa masa remaja merupakan suatu tahap perkembangan yang dikarakteristikan sebagai storm and stress, di mana remaja sangat dipengaruhi oleh mood dan remaja tidak dapat dipercayai. Yang pertama yaitu abstrak and idealistic. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuang gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Yang kedua, diferensiasi jati. Dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi. Yang ketiga, contradiction within themselves. Setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang berdiferensiasi. Ini meningkatkan pada remaja kelas 7 dan kelas 9. Di mana yang keempat adalah differentiating self. Di mana sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya akan memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu. Yang kelima, real and ideal, true and false selfish. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata, real self, dengan diri yang dianggap ideal atau ideal self. Di mana yang keenam ada social comparison. Remaja lebih sering menggunakan social comparison atau perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Di mana yang ketujuh ialah self conscious, yaitu karakteristik lain dari konsep diri remaja adalah bahwa remaja lebih sadar akan dirinya atau self conscious. Remaja menjadi lebih introspektif. Remaja kadang-kadang meminta dukungan dan penjelasan dari teman-teman sebayanya, memperoleh opini
opini teman-temannya mengenai definisi diri yang baru muncul, di mana yang ke-8 ialah self-protective, yaitu mekanisme untuk mempertahankan diri atau self-protective adalah salah satu aspek dari mana konsep diri remaja dalam upaya melindungi dirinya. Remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam dirinya, di mana yang ke-9 itu ialah konsensus. Konsep diri remaja pada masa remaja akhir melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari atau konsensus termasuk dalam dirinya, sama seperti komponen yang disadari. Di mana yang terakhir ialah self-interaction. Pada masa remaja akhir, konsep ini menjadi lebih berinteraksi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova. Dari pembahasan tadi mengenai perkembangan konsep diri, terutama pada remaja, simpulkan bahwa konsep diri sangat penting dimiliki oleh semua orang. Perkembangan konsep diri pada remaja artinya ia mampu menilai tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep ini terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri secara pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Dari penjelasan di atas, kami membuka sesi tanya jawab. Kepada Miftahul Jannah, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya, seberapa penting konsep diri bagi perkembangan individu? Terima kasih kepada Miftahul Jannah. Pertanyaan dari Miftahul Jannah, apa yang dimaksud dengan konsep diri dan mengapa penting untuk perkembangan individu? Konsep diri adalah persepsi individu tentang siapa dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuan karakter dan identitas mereka. Itu pentingnya karena mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi sosial seseorang, serta mempengaruhi perkembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Apakah dapat diterima, Miftah? Dapat diterima jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi tentang perkembangan konsep diri pada kelompok 8. Bila ada kesalahan pada kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.